Di belakang kita ini adalah unit bus kota di Indonesia, teman-teman ya. Kita PO Santoso sendiri memiliki unit bus AKDP atau antar kota dalam provinsi, AKAP, antar kota antar provinsi, dan juga wisata. Di video ini kita akan ajak teman-teman semua jalan-jalan ngeliat bus kota yang luar biasa unik di Singapura dan juga di Jepang, supaya kita bisa tahu bagaimana posisi bus kita di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah adidaya, teman-teman. Penasaran? Ayo kita langsung warp ke lokasinya di Singapura. Ini adalah transportasi umum bus di Singapura. Bus-bus di Singapura ini berhenti dari kota ke kota, dari stops ke another bus stops, dan kebanyakan mereka bermodel double deck atau single deck. Yang double glass malah jarang. Ini adalah penjelasan atau listing dari rute dari bus di Singapura. Lebih simpel daripada rute bus yang Jepang. Ya, semuanya akan jauh lebih simpel jika hurufnya tidak berbentuk seperti cacing atau bakmi goreng, teman-teman ya. Tetapi ya kita memang harus menghafalkan satu-satu. Karena nggak mungkin tiap orang ngapal kayak bus nomor berapa, masuknya kemana-kemana aja. Karena rute di sini begitu banyak. Bus mereka yang double deck. Hold on. 3, 2, 1. Keren ya? Keren nggak itu mobil double decknya? Nanti di tengah-tengah video dan juga di akhir kita akan menunjukkan interior dari bis double deck di Singapura juga dan juga di Jepang, teman-teman ya. Namun kali ini gua akan tunjukin kalian satu-satu dulu interior dari bus single glass di Singapura. Kita akan naik unit ini bersama dengan istri gua yang sedang telepon cantik itu, telepon lucu deh. Nah, kali ini teman-teman ya, kita naik bus yang single glass bersama istri. Tuh ada bus double glass lagi. Sekarang kita pas ke bagian yang single glass aja. Ini interiornya juga masih kurang lebih sama ya. Kita duduk di priority seats, kalau teman-teman tahu ya. Ini harusnya seats untuk orang-orang tua. Tapi kebetulan di depan lagi nggak ada orang tua, jadi bisa kita pakai gitu. Di sini juga ya seperti yang bisa dilihat ya, ada tempat pull up banyak betul gitu. Dan ada orang-orang yang ngelirik kayak orang-orang di belakang gitu kalau kita ngomong terlalu keras, bros. Nah teman-teman, ini dulu adalah daerah Bencoolen atau Bras Basah, daerah kampusku dulu ya. Jadi untuk yang belum tahu, dulu aku ngampus di sini, beasiswa pemerintah untuk 3 tahunan. Ini jalan-jalan rute lama, teman-teman ya. Jalan-jalan yang terkenang. Jadi kalau di Singapura tuh keindahan alamnya agak berbeda. Kita menonjolkan sisi manual, sisi bangunan ya. Bukan sisi yang organik. Ini kita pindah, teman-teman. Kita pindah posisi jadi di balkon. Ini bagian paling belakang dari bus di Singapura ya. Nah, bersama istri, bersama om-om random gitu ya. Di sini balkonnya, tempat duduknya dipisah-pisah. Tuh kita bisa lihat ya. Satu kepala, satu jok. Dan di bus di Singapura ini juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau maximum fare-nya dari satu ujung ke satu ujung mungkin kayak 3-4 dolar gitu. Setelah menunjukkan ke teman-teman bus yang single glass barusan, sekarang kita akan naik yang double deck, teman-teman ya. Kita akan naik bus hijau ini bersama istri kita. Let's go. Yuk. Kita akan naik ya. Oke, jadi ini adalah interior bus double deck Singapura, teman-teman ya. Joknya tipis-tipis, plastik, depannya spon dan juga imitasi. Kita duduk. Dan di belakang ini kampus gua dulu. Jadi aku dulu beasiswa pemerintahan Singapura ya, dan ini di sebelah kita ini kampus saya dulu, NAFA, Nanyang Academy of Fine Arts. Dan ini adalah dalamnya bus dari Singapura. Ya, bagus ya. Tempat duduknya standar-standar aja. Malah tipis-tipis boleh dibilang ya. Jadi begitu kita naik bus itu, kita akan dihadapkan dengan tap card. Jadi kita bahkan bisa pakai bank card kita
sebagai tap card untuk ngetap di Singapura ini menggunakan sarana bus dan juga MRT di Singapura. Kartu bank dari Indonesia bisa kita pakai. Habis itu begitu kita mau turun nanti juga kita tap lagi, and that's all. Sebegitu gampangnya lah teman-teman untuk naik bus di Singapura. Fasilitasnya juga lumayan, tempat duduknya banyak. Ini adalah tipe-tipe jog bus di Singapura. Yang pertama adalah tipe jog bus yang normal, teman-teman. Yang kedua, double normal. Yang ketiga, tipe jog bus model papan setrika. Yang keempat adalah model SpongeBob SquarePants. Ini adalah cara kita turun dari bus, teman-teman ya. Gampang banget kalau di sini tuh. Kita harus pencet tombol ini supaya bus itu turun. Lalu bus itu akan turun di stasiun terdekat, teman-teman, setelah kita pencet bus itu. Dan kita tinggal tap cardnya kayak gini aja. Uts. Jadi kita bisa pakai Indonesian card untuk tap. Nah, lalu kita tinggal turun, teman-teman. Kalau kita nggak nge-tap, yang terjadi adalah card kita itu akan di-charge biaya maksimal, teman-teman. And it's gonna be sangat mahal. Let's go. Begitulah bus kota di Singapura. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke negara yang juga disebut-sebut memiliki layanan publik transportasi terbaik di dunia, Jepang. Kita akan warp ke sana dalam 3, 2, Ini ya teman-teman, 1. di belakang kita udah ada bus kotanya Tokyo. Kalau di Jakarta kita punya Transjakarta, di DIY kita juga punya Trans Jawa, kita juga punya Trans Jogja ya. Ini di Tokyo kita ada yang namanya Bus Tokyo ya, bus kota Tokyo. Dan ini tampak terminalnya ya teman-teman ya. Nanti kita tunjukin haltenya juga. Bus Tokyo ini terletak di Shibuya, Tokyo ya. Dan sama seperti yang di Indonesia, juga seperti Trans DKI, Trans Jawa gitu ya. Unit-unitnya seragam karena ini punya pemerintah. Tapi nggak sama dengan bus-bus AKDP. Nah itu yang kita lihat, ada orang yang iklan daging ya, ada orang yang iklan daging ya. Dan itu wujud base-nya teman-teman ya. Ada tanda wheelchair, ada letter sign-nya. Ini kayak jurusannya mungkin ya. Kayak Tokyo Pulau Gebang, Tokyo Pores gitu ya. Tuh, itu juga ada. Nah ini teman-teman, benar-benar. Kalau di Indonesia itu kita punya Bapak Tony Sumber Alam yang nempel diri sendiri di bus. Kalau di Jepang kita punya bapak ini. sama narsisnya ya. Mungkin sama berpengaruhnya ya. Positive thinking teman-teman. Dan itu nah, bolongan bus, pintu busnya kebuka otomatis. Kemarin aku lihat kayak mereka itu Hino Selega. Joknya kebanyakan masih bludru dan juga mereka pintunya geser dan ya itu kayak bus-bus normal biasanya. Cuman desainnya itu memang sangat menarik. Lampu-lampunya juga masih kotak. Kita juga nggak pernah ngelihat ada bus double glass di sini. Cuman yang di depan itu ada kayak pelangnya sudah sampai kota mana gitu. Juga kebanyakan kalau bis-bis pariwisata ada stiker gradasinya, jadi supaya mataharinya nggak ngeblok banget gitu. Ya nih ya teman-teman, mungkin kalau sistem ngetemnya kayak AKDP di Indonesia, mereka buru-buru penumpang ya, tapi rasanya enggak ini. Soalnya mungkin ini punya pemerintah, mereka digaji pemerintah, nggak peduli penumpangnya berapa, mereka tetap cuan ya, mereka dapat gaji. Jadinya nggak ada yang selip-selipan atau dudul-dudulan ya, nggak ada. Mereka antri dengan tertib masing-masing bus. Pak, biar kabarnya Pak? Didiamin guys. Dan ini adalah kayak haltenya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat banyak bus aneh juga yang bukan bus kota milik pemerintah ya. Nah penumpang naiknya hanya boleh di sini, jadi nggak boleh di pinggir jalan. Dan ini rutenya ya, rutenya tuh bikin pusing teman-teman ya. Nah itu ceweknya pusing. Kalau kalian merasa rute tersebut sudah bikin pusing, nah ini sebenarnya ada versi apa ya, versi kompleksnya teman-teman ya. Kita tunjukin nih, 3, 2, 1. Nah ini teman-teman ya, rasakan betapa kompleksnya Jepang ya. Ada semua yang diperlukan lah di rute ini kecuali nama kota. Mungkin ketulis ya, tapi kita nggak bisa baca. Nah, belum cukup, ini juga ada yang ada radar nuklir, ada posisi satelitnya juga teman-teman ya. Pokoknya kalau orang tua kita kesini, baca ini, nyasar. Dan ini adalah
interiornya ya, dalamnya teman-teman ya. Jok bludru tapi tertata rapi, banyak alat pull up di kiri atas. Ya, juga reserved seat atau apapun itu ya. Bagus ya. Ini adalah bus milik orang Indonesia yang di Jepang ya, bus Joko.